Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah di pertemuan kali ini kita akan memperkenalkan apa saja daripada alat-alat memanah, kemudian bagaimana cara memasang alat-alatnya, dan juga nanti insya Allah akan dicontohkan bagaimana cara memanah yang baik dan benar ya. Jadi buat teman-teman yang ingin bisa belajar memanah, maka silakan mengikuti video ini sampai akhir. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Kullu syai'in laisa fihi dzikrullah taala." Segala sesuatu atau segala hal yang di dalamnya tidak terdapat zikir ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, fahuwa lahwun wa la'ibun, maka hal itu akan menjadi sangat sia-sia dan hanya permainan saja ya, hanya main-main. Nah, kemudian dilanjutkan hadisnya oleh Rasulullah SAW, illa arba' ya, kecuali 4 perkara. Nah, apa saja yang 4 perkara ini? Yang pertama itu adalah mula'abatur rajul imra'atahu. Nah, jadi yang pertama ini adalah senda guraunya orang suami dengan istrinya. Nah, luar biasa kan? Nah, jadi senda gurau saja itu bisa mendatangkan pahala ya. Ini tidak dengan zikir kepada Allah. Nah, apalagi kalau kita bisa misalnya kita bersenda gurau sambil mendatangkan hal-hal yang bersifat zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kita selalu mengingatnya, wah, maka itu akan menjadi pahala yang berlipat-lipat ganda buat kita. Jadi teman-teman, itu salah satu daripada candaan ya, atau suatu permainan yang di dalamnya tidak mendatangkan kesia-siaan bagi kita ya. Salah satunya itu. Kemudian yang kedua, wa ta'dibur rajul farasahu ya. Yang kedua ini adalah belajar berkuda. Nah, jadi belajar berkuda ini ya termasuk bagian daripada olahraga yang dimana di dalamnya itu tidak ada namanya kesia-siaan ya. Walaupun ini permainan, walaupun cuma sekedar olahraga, tapi di dalamnya terdapat nilai-nilai ibadah, terdapat pahala-pahala yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, wa masyihu bainal ghardain. Nah, apa itu wa masyihu bainal ghardain? Yaitu seseorang yang berlatih memanah. Nah, jadi memanah ini termasuk bagian daripada yang disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tadi ya, yang tidak mendatangkan kesia-siaan kepada kita, walaupun itu hanya berbentuk permainan atau hanya olahraga semata ya, tapi di sana terdapat nilai-nilai yang sangat tinggi ya. Kemudian yang terakhir, yang keempat, wa ta'limur rajul as-sibahah. Jadi seseorang yang belajar berenang. Berenang juga termasuk ya. Maka dari itu mari teman-teman sekalian kita tingkatkan olahraga-olahraga yang dimana di dalamnya terdapat nilai-nilai ibadah, terdapat pahala-pahala yang disisipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, teman-teman sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sahabat Rasulullah ya, salah satu sahabat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau juga pernah mengatakan bahwa kepada kita, jadi alimu auladakum ya, jadi ajarilah kepada anak-anak kalian as-sibahah. Yang pertama adalah berenang. Kemudian yang kedua warrimayah. Yang kedua ini adalah belajar memanah. Nah, kemudian yang ketiga ini adalah warukubal khail ya. Jadi yang ketiga itu belajar menunggang kuda ya. Jadi 3 hal ini yang kita dianjurkan oleh sahabat Rasulullah Umar bin Khattab radhiyallahu an untuk kita lakukan, untuk kita ajarkan kepada anak-anak kita. Karena apa teman-teman? Karena 3 hal ini ya, tiga-tiganya ini adalah olahraga yang sangat-sangat disukai oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ya. 3 hal ini yang sangat dicintai oleh Rasulullah, makanya sekarang terkenal dengan sebutan olahraga sunnah ya. Jadi olahraga sunnah itu ya yang 3 ini, yaitu berenang, kemudian memanah, dan yang ketiga adalah menunggang kuda. Nah, jadi teman-teman sekalian, tidak usah ragu
ya, belajar memanah kemudian berenang, misalnya takut tenggelam, ya kalau nggak belajar pasti tenggelam ya. Jadi mari teman-teman sekalian kita tingkatkan ya kesehatan fisik kita dari olahraga sunnah yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Maka dari itu simak terus videonya sampai akhir. Insya Allah nanti akan diperkenalkan ya. Yang pertama ini kita bahas tentang perkenalan alat-alat panah, kemudian nanti akan dikasih tahu bagaimana pemasangan string dengan busurnya, dicontohkan cara memanahnya dan lain sebagainya. Jadi teman-teman sekalian harus ikuti videonya sampai akhir ya, supaya bisa nanti mempraktekannya. Baik teman-teman sekalian, untuk kali ini saya akan memperkenalkan beberapa alat-alat memanah. Yang pertama yaitu busur. Ini namanya busur Turkish bow. Kalau yang ini ukurannya di 45 lbs 28 inci ya. Di dalam busur sendiri ada beberapa ciri-ciri atau beberapa bagian ya. Ada yang namanya siah paling pinggir, ada dua ya, bagian kanan dan bagian kiri. Kemudian yang bagian tengah untuk memegang ketika menembak panahan, atau biasa kita sebut dengan handle ya. Ada di bagian antara handle dan siah biasa kita namakan dengan climbs ya. Ada string untuk mengaitkan antara siah satu dengan yang lainnya. Insya Allah nanti di akhir video akan kita contohkan bagaimana caranya memasang busur. Kemudian setelah busur ada juga yang namanya arrow atau anak panah. Yang pertama arrow dari bambu petung, ini dari bambu petung ya. Kemudian ada juga yang kedua dari ramin, ini kayu ramin ya, ramin. Kemudian satu lagi dari anak panah fiber ya, fiber pancing ya. Kemudian setelah anak panah kita lanjutkan lagi yang ketiga itu weaver atau tempat untuk menaruh anak panah ketika saat menembak panahan. Kemudian ada juga biasa kita sebut dengan tamring ya. Apa guna tamring tersebut? Salah satunya yaitu untuk sebagai pengaman jempol kita ketika mau narik string ya, narik busur. Jadi perlu menggunakan tamring. Untuk tamring ini terbuat dari kulit sapi ya, tamring kulit sapi. Sebenarnya ada banyak tamring yang kita ketahui. Ada yang dari tanduk rusa, ada yang dari tanduk kerbau, dan yang lainnya. Ya teman-teman, alhamdulillah kita sudah sampai di lokasi panahan. Insya Allah kali ini kami akan menjelaskan bagaimana tata cara memasang string pada busur ya. Mari kita mulai. Pertama-tama untuk mengetahui bagaimana busur itu berada di atas maupun di bawah adalah dari sini ya. Ini namanya ropas. Ropas tempat untuk menaruh row-nya ya, menaruh row. Kemudian ketika mau memasang jadi ada tandanya ya. Nih jadi ini paling atas agak panjang ya, agak panjang.
Kemudian ada tempat untuk knocknya, knock row-nya, tempat untuk memasang row. Kemudian kita pasang dari bawah terlebih dahulu ya. Kita gandolkan, kemudian kaki kiri berada di depan, kemudian dilanjutkan dengan kaki kanan di sampingnya ya, miring. Kemudian kita luruskan. Setelah itu tangan kanan mendorong ke depan dari siah yang atas, dorong. Ya, ini sudah terpasang string, alhamdulillah ya. Kemudian cara melepas string juga ya. Nah, sama dengan ketika kita memasangnya, kaki kiri tetap ada di depan, kemudian posisi kita miring, kemudian tangan kanan mendorong ke depan ya, mengambil stringnya ya. Seperti ini. Sekali lagi, kaki kanan masuk antara string dan busur ya. Tangan kanan mendorong ke depan ya, seperti itu. Kita pasang lagi ya. Untuk pemasangan string ke busur alhamdulillah sudah selesai. Selanjutnya mari kita mulai tata cara bagaimana menembak dengan baik dan benar. Pertama, kita akan pasang dulu quivernya ya. Ini namanya quiver ya. Kemudian kita masukkan row-nya ya. Kemudian ketika kita mau memanas sambil berkuda ya, kita tinggal dimasukkan. Ini ada masukkan ketika kita mau memanah dan berkuda ya. Kemudian ketika kita hanya memanah biasa, kita cukup memasukkan tempat yang besar ya, tidak perlu digantungkan di lubang-lubangnya ya. Ya, alhamdulillah untuk pemasangan string pada busur, kemudian pemasangan quiver serta row-nya sudah selesai. Kemudian mari kita lanjutkan tata cara bagaimana memanah dengan baik dan benar ya. Jangan sampai ketinggalan, tetap ikuti kami. Untuk kali ini mari kita mulai. Pertama, dalam kita memanah, bahwasanya dalam jari-jari kita ada 3 yang dikencangkan dan juga ada yang dilenturkan ya. Ini dalam teknik crossbow ya. Ada, karena dalam panahan ada beberapa teknik dan busur pun ada juga beberapa macam. Jadi untuk kali ini kami akan menjelaskan tata cara memanah dengan menggunakan busur crossbow. Ada 3 yang dikencangkan ya, ada 3, yaitu jari kelingking, jari manis, dan jari tengah ya, dikencangkan. Ini juga sama, dikencangkan. Semua tangan yang jari kelingking, manis, dan tengah dikencangkan. Kemudian ada 2 jari ya, 2 jari ini dilenturkan ya. Kemudian sebelum kita mulai, akan kami jelaskan dulu bagaimana kita memilih ukuran LBS yang benar. Salah satunya adalah dengan caranya kita tarik sampai 28 inci ya. Kita tarik dengan menggunakan 4 jari.
Kita tunggu sampai sekitar 5-10 detik. Ketika dalam 5-10 detik ini kita tidak bergetar, ketika tidak bergetar seperti ini, santai, rileks, berarti busur itu cocok untuk kita. Nah, ketika ternyata dalam 5-10 detik tangan kita itu ternyata bergetar, ya kayak apa, nggak kuat, maka busur tersebut harus LBS-nya, ukuran LBS harus kita turunkan lagi, harus cari busur yang agak rendah LBS-nya. Kemudian sebelum kita mulai, bahwasanya ada larangan yang disebut dengan dry fire. Apa itu dry fire? Yaitu menarik kemudian melepaskan string tanpa ada anak panah, ya. Itu yang tidak diperbolehkan. Ketika kemudian melepaskan tanpa pelan-pelan, ya langsung dilepaskan, itu nanti apa yang tidak diperbolehkan, nanti akan merusak siahnya nanti akan patah. Ya, kita mulai. Ada 3 yang dikencangkan, ini juga dikencangkan, ya, 3 dikencangkan, 2 dilenturkan. Kita ambil, ya, seperti ini, ya. Kemudian dimasukkan, sudah ada tandanya, tinggal dimasukkan. Kemudian kita tarik dengan menggunakan jempol, ya, jempol utama, paling utama jempol, ya, jempol. Kemudian ditutup dengan menggunakan jari telunjuk ini, ya. Nah, tutup. Kita coba. Kemudian setelah sudah, pertama kita bidik dulu, setelah bidik kita tarik pelan-pelan. Setelah ditarik, kita tunggu 2-3 detik baru dilepaskan. Bidik terlebih dahulu. Patokannya adalah di poinnya, ya. Ketika mendidik, patokannya pada poin. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, alhamdulillah. Posisi kaki ketika memanah, yang setahu kami, ya, ada 3. Yang pertama, lurus, posisi semuanya lurus dengan target, sebut dengan teori Thohir al-Balkhi, ya. Thohir, lurus, posisi lurus semuanya, ini namanya Thohir al-Balkhi. Kemudian ada lagi condong ke kanan, ya, teknik Abu Hasan, condong ke kanan, posisi penglihatan ke target, condongnya ke kanan. Kemudian yang ketiga, ada posisi samping, pandangan mata ke depan. Ini teknik dari Ishaq Ar-Raqi. Kita coba satu persatu, ya. Untuk kali ini kita menggunakan teknik Ishaq Ar-Raqi. Kemudian ada Abu Hasan, condong ke kanan. Kemudian satu lagi Thohir al-Balkhi, ya. Lurus dengan panahan, kemudian pandangan tetap lurus dengan target, badan lurus dengan target, dan juga pandangan lurus dengan target pula. Ya, mungkin sekian beberapa teknik tata cara memanah. Baik teman-teman sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tadi kita sudah mendengarkan, sudah menyimak bagaimana cara, ya, memanah yang benar, kemudian bagaimana cara memasang string kepada busurnya, arrow-nya, kemudian ada juga tadi dijelaskan apa saja alat-alat yang kita gunakan dalam memanah dan lain sebagainya. Jadi teman-teman sekalian, apalagi alasan kita, ya, untuk
tidak mengikuti daripada sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu salah satunya adalah memanah. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah bersabda, wa'udtum min haitsu ma bada'tum, kata Rasulullah. Jadi beliau itu berkata kepada para sahabatnya seperti itu, yang artinya wahai para sahabatku, ya, kalian itu akan kembali kepada masa sedia kala. Jadi apa maksudnya di sini? Bahwa di zaman kita ini, ya, sudah banyak teknologi-teknologi canggih, alat-alat transportasi, kemudian alat-alat komunikasi dan lain sebagainya, ya, semua itu akan hancur, ya, semua itu akan musnah, tidak bisa digunakan lagi di zaman akhir. Nah, disitulah akan kembalinya zaman seperti sedia kala, yaitu berperang menggunakan kuda, kemudian menggunakan tombak, pedang, termasuk juga panah ini, ya. Maka dari itu teman-teman sekalian, mari, ya, kita tingkatkan fisik kita, ya, kesehatan fisik kita untuk menyongsong kemenangan daripada Islam ini. Oke, mungkin sekedar itu dulu teman-teman sekalian, dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan bertemu lagi, kita akan berjumpa lagi di waktu yang lainnya. Jadi teman-teman yang ingin merequest sesuatu atau ingin menanyakan hal-hal yang belum teman-teman mengerti, misalnya bisa komentar di bawah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.